habis menipis menipis kita bingung, lah itu kayak ada warung dah di depan, coba yuk ke sana. Akhirnya berdua inisiatif nyamperin tuh warung. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi di channel Natun bersama saya Tony. Kali ini saya mau ceritakan pengalaman saya waktu di Gunung Salak, tepatnya di tahun 2000-an sampai tahun 2001 2002 lah. Nah, di situ kita punya ceritanya mungkin agak aneh. Saya sampai detik ini pun juga saya masih heran gitu dan masih penasaran. Ceritanya bermula pas saya mau camping sama anak-anak potlot Duren 3, potlot tempatnya Sleng gitu. Kami kan dulu sempat ikut di perkumpulan flanker era tahun 90-an, dan mungkin sekarang udah jarang nongkrong lagi sih. Nah, dari situ kita biasanya tiap Sabtu itu preparean ketemuan dan ngadain uang kas juga buat camping ke Gunung Salak. Tiap minggunya itu rame-rame sama anak-anak, emang punya rencana mau ke sana. Nah, singkatnya pas hari Minggu kita udah preparean segala macem, udah beli peralatan segala macem, kita mencoba untuk berangkatnya sekitar jam 1 jam 2, kumpul anak-anak dari situ, standby, langsung berangkat ke stasiun Kalibata. Saat itu memang bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin keretanya MRT apa gimana gitu. Dulu masih tiket. Nah, sama anak-anak bareng dari sana kita udah siap berangkat tuh. Dari situ naik dulu masih ada Kopaja jurusan Blok M Celilitan Kampung Rambutan lah kalau nggak salah, Kopaja 57. Nah, dari situ dari Jalan Duren 3 Poslot kita naik angkot rame-rame sampai stasiun Kalibata, dan dari situ kita langsung arah ke Bogor. Sekitar 30 menitan kita sampai Bogor, udah kumpul semua. Lihatnya sih rame-rame, tapi yang berangkat akhirnya cuma 5 orang, cewek 3 cowok 2 termasuk saya, sama temen juga pada bawa pasangan. Dan kita berangkat tuh berlima dari situ ke Cibatok. Batok dari stasiun Bogor Cibatok terus ke Lewiliang terus baru ke atas ya. Kalau orang resminya kan kita udah sampai ke Cibatok bayar sama tim SAR. Kita memang nggak punya dana mungkin ya, nggak punya dana lewat belakang, jadi bisa dibilang tuh ilegal, camping yang ilegal lewat belakang, sedikit bandel sama rencana emang pengen camping seminggu. Emang pengennya sih seminggu telusurin daerah Gunung Salak gitu, yang bisa dibilang tuh kata orang gudang misteri apa gimana, makanya penasaran gitu pengen sampai ke Kawaratu. Sampai detik ini pun juga nggak sampai sana. Habis dari Cibatok ke atas terus ke belakang kita dirin tenda siap-siap preparan. Nah, sehari udah itu kita dirin tenda, udah kumpul-kumpul. Dan besoknya siang, sampai siang kita mandi di air terjun dekat Saungna Prabu sama Curug Sewu kalau nggak salah. Kita nemu air terjun yang bagus banget. Dari situ kita mandi berenang. Nah, malamnya kita bingung, sorenya itu kita bingung
di situ kita nggak ada buat lampu penerangan, yang ada cuma minyak tanah buat api unggun, buat masak air. Kurang kita punya inisiatif pengen ke bawah cari warung yang terdekat, nggak nemu tuh. Akhirnya wah cobalah berdua sama temen gue pribadi yang namanya Wahmu kalau nggak salah, inisiatif pengen ke bawah gitu. Akhirnya pas nyampe itu ambil jerigen langsung cari ke bawah, turun terus. Pas turun belum ketemu warung juga, mungkin udah 10 menit kita jalan. Emang kalau nggak salah itu sekitar habis maghrib lah, maghrib terus kita udah jalan mungkin ada sejaman, jam ke bawah terus nggak ngelihat apa-apa, gelap gulita. Untungnya bawa senter. Pas ketemu di daerah arah mau ke bawah tuh, pas lewat apa ya itu, air terjun lah, air terjun kalau nggak salah Curug Sewu tuh. Terus jalan ke bawah sempet kejebak kayak ada asap pembakaran sampah, tapi kok bukan, mana ada di namanya di gunung pembakaran sampah. Lihat makin tebal tuh asapnya, warnanya abu-abu, dan kita pun nggak bisa ngelihat sekitar. Kita tanya nih asap dari mana, kabut kali. Daripada kita jalan terusin takutnya keprosok ke jurang apa kemana, lebih baik diem dulu dah. Akhirnya kita berdua diem jongkok sambil ngelihat bawah, tanah pun aja sampai nggak kelihatan. Kalau bisa dilihat tuh kayak asap yang buat apa sih, yang buat pertunjukan apa gitu, tebel banget. Terus tebel kita kejebak tuh sekitar 5 menitan ada tuh, pas 5 menit kita duduk di situ, tebel banget kabutnya sampai kita nggak bisa ngelihat sekitarnya, cuma bisa ngelihat kaki sama tangan. Lambat laun itu makin redup, ininya menipis kabutnya. Habis menipis kita bingung lah, itu kayak ada warung dah di depan, coba yuk ke sana. Akhirnya berdua inisiatif nyamperin tuh warung. Kita tanya tuh, kok ada warung ya? Wah nggak tahu juga, bodoh lah, pokoknya ada tuh warung. Kita cari minyak tanah aja ke situ. Pas nyampe situ kita tanya, Bu, dagang apa Bu? Dia aja, kok dia senyum aja ya, itu tampangnya flat gitu aja, nggak ada reaksi apa-apa. Kita pun bingung nih, orang apa, kita pikirnya sih positif ya, nggak ada takut, nggak ada apa. Kita nanya, Bu, jual minyak tanah apa gimana nggak? Jawaban dia cuma senyum aja, nggak ada sepatah kata pun dia ngomong apa gimana. Mungkin nggak ada apa gimana kali, nggak mau ditegur. Kita cari tempat lain aja yuk. Kita lihat pas di sebelahnya ada warung juga. Kita lihat kok ada yang aneh gitu. Kita lihat penampilannya kayak orang zaman dulu. Kita ini ngomong-ngomong di pasar mana? Temen gua sendiri pun bingung, itu ini kita di mana nih? Mikirnya bodo amat lah. Kita coba di situ, kita lihat kiri kanan pakaiannya pun kayak orang habis bertani. Kita nggak kepikiran itu siang atau malam atau apa ya, pokoknya di situ tempatnya rame, waduh rame banget, tapi nggak ada kata-kata yang keluar. Kata keluar cuma hening buat hening, nggak ada sepatah kata pun keluar. Nah dari situ kita ngeliatin satu mukanya itu trap semua. Bingung nih pasar apanya. Udah, jangan lama-lama, kita cabut aja. Kita coba kan tanpa hasil kan, niatnya pengen nyari minyak tanah malah nggak dapat apa-apa. Nah dari situ kita jalan. Tadi kita lewat mana ya? Coba dulu lah ke belakang. Akhirnya kita ke belakang itu kayak ada kabut lagi.
Di situ ada kabut lama-lama dari tipis, kayak kabutnya itu kayak orang pembakaran sampah lah, kalau di istilahnya di Betawi dibilang nabun ya. Nabun itu toto asapnya tebel lagi, pala juga makin lama makin pening, kok pala makin puyeng ya. Akhirnya kita bilang, dulu duduk aja, jongkok lagi. Akhirnya kita jongkok tuh, jongkok, udah jongkok asap lagi, nggak bisa ngelihat sekeliling lagi, kita lihat di bawah tanah pun tidak kelihatan, cuman kita bisa ngelihat kaki sama tangan doang. Dari situ pas kabutnya lambat laun menipis, kita lihat sunyi lagi, hening. Nah dari situ kita bingung tuh berdua, lah tadi kita di mana ini, lah kagak tahu. Yaudah yuk, akhirnya kita berdua cabut tuh dari situ, bawa jerigen yang nggak jadi, namanya mau ke bawah yang nggak tahu itu kejadiannya jam berapa. Akhirnya bawa jerigen, inisiatif ke tenda aja. Tenda jalannya pun cepat juga, agak sedikit takut juga sih. Akhirnya jalan ke situ terus ke tenda, sampai tenda bilang, tadi gue ngeliat pasar loh, pasarnya banyak yang dagang makanan di situ, kenapa lo nggak beli? Ya kan niatnya cuma buat beli inian doang, buat beli minyak. Akhirnya dari situ kita pening akhirnya tidur. Dan besok paginya pun pas bangun kita coba cari warung. Ya kebetulan nemu warung di bawah sekitaran dekat air terjun itu, ada warung 2. Di situ ada ibu-ibu kan nanya, "Bu, nuhun Bu, numpang tanya, emang di atas itu dekat masjid itu yang sekitar Saung Terabu itu ada warung Bu ya?" Warung semacam pasar deh. Iya kayak pasar begitu. Ah nggak ada di sini, warung cuma 2, cuman ibu sendiri yang buka, nggak ada warung lain di sini kecuali yang di bawah setengah jam dari sini. Nah, kita berdua celingukan, semalam kita ada di mana? Ibu itu sendiri juga sampai bercerita, sempat cerita bisik-bisik deh, hati-hati kalau di sini numpang kalau mau lewat. Yang kita bingung tuh semalam apaan ya? Emang ada di semalam kemana? Saya mau nyari minyak tanah ke bawah Bu, ke bawah nggak nemu, tapi saya nemu pasar macam kayak warung gitu. Warung banyak yang dagang, pakaiannya pun kayak pakaian orang-orang zaman dulu tahun era 80-an, kayak orang mau ke sawah, mau macul. Ada yang pakai baju garis-garis gitu, baju Jawa, baju Sunda, pakai kebaya, pakai topi camping atau yang kayak petani itu kalau ditanya plet aja. Oh gitu, orang di sini sih sering ngalamin begitu deh katanya. Wah mulai dari situ gitu ngeri loh, kita ketemu apa tuh ya di situ. Akhirnya kita coba tuh, udah dapat minyak tanah, coba ke bawah lagi. Oh ya ke bawah nemu warung lagi, nanya, ada yang nanya, Dek itu diriin tenda di mana Dek? Sana Pak, dekat Curug Sewu. Udah ngomong sama tim SAR-nya? Belum, emang sengaja biar nggak dikenain bayaran. Akhirnya ditanya, Pak emang di atas sana ada pasar ya Pak ya? Kenapa emang Dek? Saya semalam nemuin ada pasar di sana, rame banget. Pasar apa namanya? Terus bapak itu bilang, ah ngaco om, mana ada di hutan ada pasar. Serius, sampai bilang demi Allah kita ngalamin ada pasar di atas. Bapak itu cuma nyebut doang, astagfirullah itu mungkin bukan pasar deh, itu ya bisa dibilang goib lah. Nah mulai dari situ percaya kita mungkin ngalamin kali masuk ke alam mana. Akhirnya itu dari situ kita langsung balik ke tenda lah, niatnya pengen camping seminggu, akhirnya cuma 3 hari. Kita naik ke tenda, kita cerita sama anak-anak apa yang kita alamin semuanya, dan besoknya kita pulang ke situ, ke bawah nemuin tim SAR.
diomelin. Habis ya ada yang ngelanggar ini itu ya, katanya udah nggak bayar apa, kita diem aja akhirnya. Tim SAR pada ngomel gara-gara kagak bayar. Dari situ kita balik lagi ke Kalibata dengan niatan minggu depannya kita juga mau coba lagi. Dari situ kita ke Dibatok lagi, balik ke Kalibata. Dan sampai Kalibata pun juga kita masih nggak habis pikir tuh apaan ya semalam. Dari situ kita juga bingung tuh. Sampai detik ini pun juga kita masih bingung. Terus malam pasar apa gitu. Coba deh buat kalian yang pengen tahu, pengen nyoba gitu. Itu pun tempatnya sampai detik ini masih ada. Itu kita alamin tahun 2000-an lah, belum mungkin udah berapa tahun ya. Sampai detik ini pun juga kita masih penasaran. Ada apa itu di Gunung Salak. Kita ngelihat di tengah hutan ada pasar. Yang bisa dibilang itu kata orang pasar goib apa pasar apa itu. Dan satu lagi, kita nggak pernah nyampe namanya Kawaratu. Di situ kita pernah dibikin nyasar, muter itu. Balik lagi ke tenda, nggak pernah nyampe sampai Gunung Salak. Dan insya Allah tahun ini ya, mungkin tahun 2000 ini pengen nyoba gitu, pengen ngetes lagi ke Gunung Salak, ke daerah kawasan Kawaratu yang sampai detik ini belum kita telusurin semuanya. Dan sempat denger sih cerita-cerita orang banyak yang hilang juga di situ. Makanya kita pengen ngetes lagi, nyoba. Harus ditaklukin juga. Sebenarnya kita hobi tiap minggu kesana bolak-balik. Tapi herannya belum nyampe juga untuk Gunung Salak. Yang dibikin nyasar lah, ya dibikin pingsan temen kita, aneh-aneh. Pokoknya aneh-aneh lah. Lo sendiri mungkin pernah ngerasain ke Gunung Salak, cobalah cerita ke sini di channel ini, coba yang seperti apa yang gua alamin di tahun 2000-an kemarin. Sampai detik ini nggak habis pikir loh. Itu apa yang gua temuin di sana itu gitu. Kayak ada orang di tengah hutan, kita tegur, "Pak, nuhun Pak." Pak, kita panggil, diem aja cuma ngasih senyum. Itu orang apa bukan? Banyak hal-hal aneh yang di sana lah. Ya dengar suara harimau apa. Tapi harus positif aja lah kalau di sono. Ingat hal-hal yang baik aja. Kita sih sebenarnya yang tahu kalau gunung gitu cuman Gunung Salak doang dan sekitarnya. Belum berani ke gunung-gunung lain. Ya bisa dibilang juga kita camping amatiran. Tapi kita sering hobi di situ Gunung Salak karena biayanya mungkin murah dan masih bisa dijangkau lah dari kota, dari Jakarta ke Bogor bisa lah nyampe. Biaya juga murah, bahkan gratis kalau mau, nggak bayar lewat belakang asal jangan ketahuan tim SAR-nya. Kalau ketahuan tim SAR-nya double bayar denda gitu. Gua aja lewat belakang. Tapi kalau ketahuan mah tetap aja disuruh bayar 2 kali lipat. Kita pengen ngetes, kapan-kapan pengen ngetes lagi ke Gunung Salak. Insya Allah sih aman-aman aja. Ya menurut pengalaman saya begitu. Selama saya di Gunung Salak. Mungkin banyak cerita-cerita lain yang di Gunung Salak yang seperti saya mungkin beda-beda cerita. Kayak ketemu apa yang kita alamin itu kejebak. Untungnya nggak dibawa masuk. Kita kejebak di pasar yang bener-bener pasar. Tapi aneh itu orang kayak tempo zaman dulu. Bukan seperti era-era sekarang ini. Coba pasti kalau ke Gunung Salak pasti nemuin hal-hal aneh ini. Bukannya kita nakut-nakutin apa gimana ya. Coba sendiri aja ke sana dan buktikan tempatnya masih ada kok sampai detik ini. Kayak arah ke Kawaratu lah bisa dibilang, cuman kalau masih pengen ke sana harus
harus wanti-wanti dari awal, jangan sembarangan bicara, hati-hati. Karena dimanapun tempat kita juga harus menjunjung tinggi situ tempat itu dan menjaganya. Emang dulu sih gue inian sempat ya namanya baru ngalamin camping ya. Camping masih dibilang kalau anak muda masih dibilang songong lah apa gimana. Nggak takut gue sama gini-gini, pas udah ngalamin, nah lo ngalamin sendiri dah seperti pengalaman gue, dijamin lo bulu kuduk lo berdiri kalau nggak lari lo. Makanya cobain aja sendiri ke sana, cari tahu bener nggak omongan gue itu. Gue sendiri aja sampai heran, sampai detik ini pun masih heran dan pengen ke sana lagi. Apa yang gue alamin itu belum tuntas sampai di sini. Gue pun juga pengen ke sono banget, pengen tahu apa yang pernah gue alamin itu. Sampai detik ini pun juga gue belum pernah nyampe yang namanya Kawaratu. Yang niatnya gue dulu pengen ngambil bunga Edelweiss, sampai detik ini pun juga nggak kesampaian. Makanya gue kapan-kapan pengen nyoba lagi ke sana, pengen cukup tahu aja lah. Kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan, ya mungkin kagak jadi juga. Insya Allah sih lancar-lancar aja. Hal-hal yang kayak gituan mah kita udah ngalamin di situ. Yang tadinya kita kurang yakin, akhirnya pas ngeliat sendiri ya buktikan aja sendiri. Masih ada tempatnya pun masih ada sampai detik ini. Di sana pun juga bukan kayak pasar gaib doang. Dan di tengah hutan pun juga kita di daerah mananya kan luas banget itu. Kita nemuin masjid bersih banget, bagus, putih warnanya semuanya, air wudhunya pun ada. Cuman yang kita heran logikanya kok ada masjid di tengah hutan gitu. Speakernya pun masih aktif dan lainnya pun masih aktif. Itu seandainya itu aktif, yang ngajanin siapa? Tuh masuk akal nggak tuh? Sampai detik ini ya pun kita kagak ngerti. Di situ masjid itu benar-benar ada apa kagak? Tapi ada, yang benar-benar real ada. Kita pun pernah nginep di situ. Pernah nginep sehari semalam di situ. Cuman kayak ada hal-hal aneh, cuman di luar tapi aman kok. Di dalamnya itu real aman. Cuman nggak tahu kalau di luaran sekitarnya. Dari situ kita yakin kalau hal-hal goib itu ada. Tadinya kita lagu apa-apa pas udah ditunjukin sendiri baru kita ngerti. Oh, gitu. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan kita juga bakal nyoba lagi ke Gunung Salak. Pengen tahu apa yang kemarin kita tuh masuk di mana, entah di mana. Anak-anak pun juga sampai detik ini pengen tahu apa itu. Ya mungkin cukup sekian aja dah cerita dari saya. Mungkin kalau saya ke sana lagi, saya bakal cerita lagi yang lebih dalamnya lagi dan lebih detail lagi. Ini yang saya alamin di tahun 2000-an sampai tahun 2003 lah, yang pernah kita alamin. Sampai jumpa lagi ya di konten berikutnya bersama saya lagi. Dan insya Allah saya akan terus ceritain tentang Gunung Salak. Cobain aja sendiri dah. Insya Allah lo bakal tahu. Yuk, udah dulu ya. Sama saya Doni.